Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Gulam Alfaras dari mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, jurusan Kesehatan Lingkungan, dengan nomor induk mahasiswa 2413451008. Kali ini saya akan mengedukasi tentang penyakit menular TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang berbagai bagian organ tubuh, tetapi paling sering menyerang ke paru-paru. Penyakit ini dapat ditularkan melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi atau batuk atau bersin. Lalu penyebab utama adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin dan berbicara. Bakteri ini memiliki kemampuan bertahan dalam tubuh meskipun kondisi tubuh melemah dan berkembang menjadi penyakit TBC yang aktif. Lalu ada gejalanya. Gejala umumnya itu batuk berdarah atau batuk lebih dari 2 minggu, demam ringan terutama di sore hari, berkeringat di malam hari, penurunan berat badan, lalu kelelahan atau lemah, dan yang terakhir adalah nyeri dada. Selanjutnya ada cara penularannya. Penularan TBC melalui droplet udara yang terbentuk ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara. Orang sehat yang terpapar droplet ini bisa terinfeksi jika terhirup udara yang dari orang terinfeksi. Penularan ini lebih mungkin terjadi jika berada dalam suatu ruangan tertutup atau kontak dekat dalam jangka waktu yang lama dengan penderita. Lalu ada faktor risiko TBC. Yang pertama, imun tubuh yang lemah, seperti pada penderita HIV atau AIDS, diabetes atau pengguna obat imun supresif, kehidupan di lingkungan padat, dan kurang ventilasi, kontak erat dengan penderita TBC aktif, merokok, dan mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Pekerjaan dan di fasilitas kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar droplet. Lalu ada diagnosisnya. Tes diagnosisnya yaitu dengan cara tes dahak, mengambil sampel dahak untuk mencari keberadaan bakteri Mycobacterium tuberculosis, ronsen dada untuk melihat adanya kerusakan pada paru-paru yang disebabkan oleh TBC, tes kulit, tuberkulin, Mantoux test, atau uji reaksi kulit terhadap protein yang diambil dari bakteri TBC. Yang terakhir itu dengan tes darah untuk mendeteksi adanya infeksi bakteri TBC 7. Atau selanjutnya pengobatannya dapat dilakukan dengan antibiotik yang disebut dengan regimen pengobatan TBC standar, yang biasanya terdiri dari kombinasi beberapa jenis obat, yaitu inoyazid, rifampicin, pisaninamid, etionamida. Pengobatan TBC memerlukan waktu yang lama, minimal 6 bulan, untuk memastikan bakteri benar-benar mati dan tidak berkembang kembali. Penting untuk menghabiskan seluruh dosis obat meski penderita merasa sudah sembuh agar tidak terjadi retensi terhadap obat. Lalu ada pencegahan TBC. Vaksinasi BCG diberikan kepada bayi yang baru lahir untuk mencegah infeksi TBC yang berat. Penggunaan masker oleh penderita TBC untuk mengurangi penyebaran droplet. Lalu ada ventilasi yang baik di ruangan, terutama di tempat umum atau rumah sakit. Lalu menjaga kebersihan pribadi seperti menutup mulut saat batuk atau bersin, dan pengobatan yang teratur pada penderita TBC untuk mencegah penularan lebih lanjut. Lalu ada komplikasi TBC multi drug resistant atau MDR TB adalah bentuk TBC yang tidak responsif terhadap obat-obatan, terutama isoniazid dan rifampicin, yang memerlukan pengobatan lebih lama dan lebih mahal. Penyakit paru-paru kronis merupakan kerusakan permanen pada paru-paru akibat infeksi yang tidak diobati dengan benar. Lalu TBC ekstrapulmoner
TBC yang menyerang organ lain seperti ginjal, tulang, dan otak. Lalu TBC di dunia dan di Indonesia. TBC merupakan salah satu penyakit menular terbesar di Indonesia, menjadi masalah kesehatan global. Lalu di Indonesia adalah negara dengan angka kejadian TBC yang cukup tinggi, yang menunjukkan pentingnya upaya pencegahan deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Kesimpulannya, TBC adalah penyakit infeksi yang dapat dicegah dan diobati dengan pengobatan yang tepat, deteksi dini, dan pengobatan yang tuntas sangat penting untuk mencegah komplikasi dan penularan lebih lanjut. Pencegahan dapat dilakukan dengan vaksinasi, menjaga kebersihan, dan menghindari kontak dekat dengan penderita TBC aktif. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.